Ya, sebagian besar sudah aktif kameranya. Ya, saya screenshot ya, hitungan ketiga saya screenshot. Silakan senyum. 1, 2, 3. Nah, udahlah, cukup ya. Oke, ada 25 partisipan. Kita mulai saja. Semoga ada perwakilan dari beberapa kelompok ya. Baik kelompok 1 ataupun kelompok 2. Jadi hari ini saya akan laksanakan perkuliahan lewat Zoom meeting saja, karena sebenarnya nggak banyak materinya. Materinya apa, ntar saya bahas. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga suara saya terdengar jelas ya. Jadi saya akan izin share screen. Ya, hari ini saya tuh mau melanjutkan materi minggu lalu terkait join. Jadi setelah join, kalau Anda baca modul juga itu ada materi namanya view. Nah, view ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus kita bahas, karena konsep view itu sangat sederhana sebetulnya. Nanti kita lihat definisinya. Nah, sebelum membahas view, kelompok kemarin itu yang masuk, saya harap sih sudah mengerti terkait join ya, bahkan udah sampai 4 tabel. Nah, baik yang di rumah juga saya harapkan juga mencoba gitu, apa yang dipraktekkan di minggu lalu ya sebelum Lebaran. Nah, saya punya satu soal yang sebagai pengingat lah ya, sebagai pengingat. Ada sebuah soal seperti ini. Tampilkan nomor kwitansi pembelian, tanggal kwitansi pembelian, beserta nama suppliernya. Sehingga tampilan datanya seperti yang Anda lihat. Ada 3 kolom, nomor kwitansi, tanggal kwitansi, dengan nama supplier. Nah, kira-kira salah satu dari kalian siapa yang bisa minimal mendiktekan dari select-nya sampai from-nya saja, where-nya nanti bareng-bareng. Silakan, kira-kira siapa yang mau coba menjawab, langsung dihidupkan saja mic-nya. Terus coba diktekan, nanti saya ketik. Kalau saya tanya Arif, pasti Arif hafal. Rip itu berapa tabel, Rip? Kalau dilihat-lihat, Rip. Muhammad Arif Rahman. Ya Pak, gimana Pak? Berapa tabel itu kira-kira dari soal yang saya kasih itu? Kita join berapa tabel kira-kira? Coba. Nomor kwitansi, tanggal kwitansi, dan nama supplier. Tanggal 3 Pak. 3 tabel. Tabel apa aja kalau 3? 3 Bu. Ya Pak. Tabel apa aja kalau 3? Tabel nomor kwitansi. Terus? Tabel kwitansi pembelian. Terus itu apa? Penjualan. Oke. Penjualan, kwitansi pembelian sama penjualan harus pelajar. Kejauhan, kebanyakan. Kan di sini hanya berbicara masalah ya nomor kwitansi pembelian, tanggal kwitansi pembelian, sama nama supplier. Nah, kalau saya liatin desainer ya. Nah, berapa tabel? 2 kayak Pak. 2. Berbicara tabel kwitansi pembelian sama supplier saja. Nomor kwitansi dari kwitansi pembelian, tanggal kwitansi dari kwitansi pembelian, dan terakhir nama supplier dari tabel supplier. Nah, dari soal tadi berarti jelas sebetulnya yang diminta oleh soal itu menggabungkan 2 tabel jadi 1. Ya, konsepnya seperti itu. Oke, langsung saya buatkan saja ya. Sekarang udah tahu lah 2 tabel. Baik, kita akan mulai dari select gitu ya. Select, kemudian
tuliskan atau ketikkan di situ kolom-kolom yang akan ditampilkan. Nah, ini mengingat aja ya. Saya pasti yakin kalian masih ingat. Dahulukan nama tabelnya. Nomor kwitansi ini berasal dari tabel kwitansi pembelian. Titik. Nah, nomor kwitansi. Dapat tuh ya satu kolom yang mau ditampilkan. Koma, tanggal kwitansi juga berasal dari tabel kwitansi pembelian. Makanya di sini kwitansi pembelian titik tanggal kwitansi. Nah, dapat 2 kolom. Terakhir, nama supplier ternyata tidak dari tabel kwitansi pembelian, tapi dia dari tabel supplier. Makanya di sini supplier titik nama supplier. Di bagian select ini paling mudah sebetulnya karena hanya menyebutkan atau mengetikkan kolom yang bakal ditampilkan dari join. Ya, jadi kalau 3 kolom ya berarti hanya 3 kolom yang kita buat dalam select-nya. From ini yang disebutkan oleh si Arif tadi, dari dua tabel, yaitu tabel kwitansi pembelian, koma tabel supplier. Selesai sampai sini ya, select sama from-nya. Tapi kalau ini saya eksekusi, apakah error? Jawabannya tidak. Jadi join itu kayak gini aja bisa sebetulnya. Tapi kalau kita eksekusi, tampilan datanya beda sama soal. Soal yang saya tampilkan tadi tidak sebanyak ini datanya. Ini sampai berapa itu? Ya, banyak banget baris datanya. Kenapa? Karena dia redundan, double-double datanya. Ya, nah join seperti ini, ya ini bukan join yang kita mau. Ya, kita mau joinnya benar-benar menampilkan data yang saling terkait atau inner join. Makanya di bagian bawah ada tambahan where. Where di sini isinya adalah kondisi. Kondisi joinnya apa? Ya, ini saya ingatkan lagi untuk yang sekian kalinya. Kondisi join adalah relasi yang menghubungkan 2 tabel yang kita akan join. Berarti kalau kita lihat di sini berarti ya supplier sama kwitansi pembelian dihubungkan oleh kode supplier. Lihat garisnya. Berarti where-nya nanti supplier titik kode supplier sama dengan kwitansi pembelian titik kode supplier. Nah, coba saya ketik seperti itu. Supplier titik kode supplier sama dengan kwitansi pembelian titik kode supplier. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat lebih kompleks, dan kalau saya eksekusi sesuai dengan soal yang saya minta tadi. Baik ya, ini mengingatkan join kemarin. Jadi 2 minggu kita udah bahas join, dan hari ini sebenarnya sederhananya kita bakal masuk ke materi view. Baik, untuk ini ada yang mau tanya dulu mungkin? Saya persilakan untuk penjelasan join ya, join sederhana. Tadi Syarif agak lupa tuh nyebutin 3 tabel, padahal kan itu kolomnya yang 3 gitu ya, tabelnya 2. Ada yang mau tanya? Desti Dwi, kira-kira paham? Desti Dwi? Paham, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Muhammad Romdoni. Itu Romdoni ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke lah. Nah, kita masuk ke materi hari ini ya, nggak banyak, makanya saya lewat Zoom meeting aja biar cepat. Nah, materi hari ini namanya view. Nah, saya buat di sini aja biar nggak pakai slide ya, biar langsung aja di sini, to the point aja. Ya, sambil saya detikkan saya bisa jelaskan. View atau istilah keren itu virtual table. Dari definisinya aja udah tahu berarti ini adalah tabel virtual. Ya bukan beneran tabel gitu ya, bentuknya sih tabel nanti, tapi dia sebenarnya bukan tabel yang sesungguhnya karena dia virtual. Isinya view itu sebetulnya nanti adalah pernyataan select. Jadi kalau saya sederhanakan, sebenarnya view itu membungkus query-query yang isinya adalah select. Jadi dalam view isinya itu pasti cuma select. Ya ibaratnya kantong kresek dengan isi, view itu kreseknya gitu ya, kantong kreseknya, pembungkusnya, isinya itu adalah select gitu.
Jadi kalau misalkan Muhammad Arif tadi bawa pisang goreng di dalam kantong kresek, ya berarti kantong kresek itu adalah view-nya, pisang goreng itu adalah select-nya. Sederhananya seperti itu. Jadi lapar ya, ada pisang goreng. Nah, karena dia hanya menyimpan perintah select, artinya nanti view ini cuma bisa menampilkan baris data. Jadi jelas select itu kan tugasnya nampilin data. Makanya fungsi view nanti hanya menampilkan data. Pak, apakah view nanti bisa menyimpan data lewat view? Tidak bisa. Apakah bisa merubah data lewat view? Tidak bisa. Apakah bisa menghapus data lewat view? Juga tidak bisa. Karena fungsinya view hanya menampilkan baris data. Ya, itu jadi teorinya seperti itu. Jadi kalau berbicara apa fungsi view, ya hanya menampilkan data gitu. Kenapa cuma nampilin data? Karena isi view cuma select. Ya, tidak ada insert into, tidak ada update dan sebagainya. Oke, itu definisi view. Bagaimana membuat view? Ya, kita lihat baris berikutnya. Query. Jadi membuat view itu pakai query ya. Pakai query, ya bisa juga sebenarnya pakai klik kanan, namun di sini yang saya jelaskan yang pakai query. Sederhana sekali. Untuk buat view itu cuma buat seperti ini. Create view. Jadi kayak buat tabel ya. Kalau tabel create table. Kalau ini create view, terus nama view-nya apa? Ya, as apa query select yang mau kita bungkus gitu loh. Nah, sebagai contoh, query select yang mau saya bungkus itu yang tadi kita buat bareng-bareng. Nih, saya copy ini. Saya copy. Kemudian coba kita buat pakai query ini ya. Saya paste di sini. Nah, query ini belum dibungkus, yang artinya ini baru adalah sebuah query select. Suatu ketika kalau ini saya hapus, terus disuruh ngetik lagi, ya saya harus ngetik dari awal lagi. Ya, karena belum saya bungkus, jadi udah rusak lah gitu ya isinya. Nah, gimana caranya biar nanti kalau perintah select ini saya bungkus, suatu ketika saya butuh, saya tinggal ambil bungkusnya gitu loh. Jadi lebih sederhana nanti dalam pemanggilan datanya. Ya, kita ikuti query-nya, membuat view-nya, create view. Nama view misalkan ya saya buatnya v pembelian. Nah, ini nama view-nya. Create view v underscore pembelian s. Jadi cuma nambahin satu baris seperti ini. Create view v underscore pembelian s. Terus langsung di bawahnya perintah select-nya sampai titik koma. Kalau kita eksekusi sekaligus ya dari create sampai titik koma, ya saya eksekusi, saya running. Ya, ada pesan di sini. Satu query execute, satu sukses. Berarti berhasil nih query-nya. Berarti secara logika, saya berhasil membungkus perintah select tadi ke dalam sebuah wadah namanya v pembelian. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa kita bungkus gitu loh? Kalau emang bisa menampilkan datanya lewat select seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Misalkan Arif Rahman kerja sama saya. Rif, tolong sih tampilkan data pembelian dari supplier. Arif ini jago query. Ngetiklah Arif ini. Tampil datanya kayak tadi. Terus 3 hari mendatang, saya tanya lagi, Rif, tampilin lagi sih data pembelian dari supplier. Terus Arif nggak perlu ngetik lagi. Kalau dia udah buatin view. Apa yang Arif lakukan? Oh siap Pak, Arif tinggal lakukan seperti ini. Select bintang from v pembelian. Jadi Arif cuma manggil bungkusnya aja. Emang bisa Pak? Kita lihat. Ya, datanya sama ya dengan select tadi. Jadi Arif tidak harus mengetik ulang perintah select-nya, tapi dia tinggal panggil bungkusnya. Karena bungkusnya ini mengandung perintah select yang tadi. Jadi bisa kita ketahui keuntungan kita pakai view, kita bisa menggunakannya berulang kali dengan cara membuatnya cuma satu kali saja. Ya, sehingga penampilan baris data akan lebih cepat. Ya, seperti itu. Nah, itu tujuan view sebetulnya. Ya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira untuk
definisi view ataupun cara buat view dan sampai kegunaan view. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya tunggulah 1 menit. Made? Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada ya? Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, isi dari view ya nggak hanya select kayak gini. Ya, ini kan select join yang kemarin. Kalau emang mau lebih kompleks lagi, yang bisa gitu loh. Bahkan yang sederhana pun juga bisa dia bungkus. Jadi artinya view ini bisa digunakan intinya untuk membungkus perintah select. Select apapun itu pasti bisa dibungkus sama view. Ya gunanya tadi, sekali kita bungkus, suatu ketika dibutuhkan kembali, Anda nggak perlu ngetik select lagi, tapi panggil view-nya. Sesederhana itu ya untuk materi view. Oke, pertanyaan berikutnya gini, Pak, kalau view-nya udah jadi, gitu ya, ternyata saya tuh pengen rubah isi view-nya itu. Kalau kita lihat data ini, nomor kwitansinya berurut ya, dari 1 sampai 7. Ternyata yang dipengen sama pimpinan itu dari 7 sampai 1. Jadi dari tinggi ke rendah gitu ya. Artinya harus ada perubahan dong, ya harus ada perubahan view. Karena kalau si Arif manggil ini lagi, ya pasti ini yang tampil 1 sampai 7. Arif harus lakukan perubahan view-nya. Bagaimana merubah view? Merubah view sama kayak merubah tabel, yaitu pakai query alter. Alter spasi view, nama view yang mau dirubah apa, S, query select yang baru. Nah, kita praktekkan. Saya copy paste yang tadi. Ya. Kalau saya create lagi pasti error. Kenapa? Satu error karena sudah dibuat sebelumnya dengan nama fee pembelian. Jadi kalau ada tulisan fee pembelian already exist ya nggak usah panik. Berarti udah pernah dibuat, kok dibuat lagi kan nggak mungkin gitu ya. Nah, di sini bagaimana cara merubahnya? Oke, pertama saya pengen tahu dulu query apa sih untuk merubah struktur urutan gitu ya. Dari tadinya kecil ke besar, sekarang besar ke kecil. Jadi kan nambahin di sini. Setelah where order by gitu ya, diurutkan berdasarkan kwitansi pembelian titik nomor kwitansi DESC, descending, ya sama kayak di Excel. Jadi kalau kita lihat ini seharusnya nampilinnya 7 ke 1 ya. Benar ya. Jadi selectnya udah benar nih. Pada saat perintah selectnya sudah benar dari 7 ke 1 dibungkuslah sama Arif. Tapi karena nama fee pembelian itu sudah ada, kita ngedit, jangan create lagi, tapi alter. Alter view, fee pembelian S, ini adalah query select yang baru. Kalau saya eksekusi dari alter sampai titik koma, ya sukses, view-nya bisa. Sekarang kita panggil view-nya. Select bintang from fee pembelian. Harusnya sih sudah nampilin yang terbaru ya, 7 ke 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah cara untuk merubah ya, merubah isi dari view. Kita gunakan alter. Oke ya, ini perubahan. Saya rasa pasti bisa dipahami. Nanti saya screenshot ini saya kirim ke grup ya. Terakhir, bagaimana menghapus view? Pak, kalau view-nya sudah nggak kepake lagi atau view-nya memang tidak terpakai gitu ya dari awal, tapi saya sempat buat pengen dihapus gitu ya. Gampang. Sini ada drop view. Nama view-nya apa? Fee pembelian. Begini aja, drop view fee pembelian. Sama kayak tabel kan? Kalau tabel drop table, nama tabelnya apa? Ya, karena view sama table ini kan mirip. Cuma kalau view adalah virtual table. Ya, saya eksekusi, coba drop view. Ya, 1 sukses.
sekarang kita tes lagi. Bisa nggak kalau saya panggil lagi, select bintang from fee pembelian. Ya, sedangkan di sini udah nggak detect lagi nih, nggak ada lagi nih. Error ya, karena fee pembelian doesn't exist, tidak ada, karena sudah di drop. Baik, ya. Inilah materi view ya, dari definisi, membuat view, kemudian merubah view sampai menghapus view. Silakan kalau masih ada yang mau tanya, tanyakan dulu. Oh, ini makin banyak ya. Tadi pada telat masuk berarti ini. 32. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Silakan. Basicnya di select ya. Jadi kalau Anda udah bisa buat selectnya, nampil datanya, view itu cuma ngebungkus doang. Jadi kalau selectmu aja belum benar, ya jangan dibungkus gitu ya. Karena hasilnya pun akan salah nanti. Tapi kalau view-nya sudah benar, sudah tampil sesuai dengan keinginan kita, baru dibungkus dengan view. Nah, view-nya juga akan berfungsi sebagai pemanggil select yang benar tadi. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ini udah lebih banyak 32 orang ya. Boleh aktifkan dulu kameranya, kita foto bareng lagi. Setelah itu kita tutup lah ya. Silakan dihidupkan dulu kameranya. Putri Elisa lagi di kampus ya kayaknya. Iya, Pak. Oh iya, lagi ada kesibukan di kampus. Apa di perpus itu ya? Lagi piket, Pak. Oh, lagi piket. Oke, silakan dihidupkan dulu kameranya. Oh, itu bareng tuh si Muhammad Romdoni sama siapa itu? Oke, saya screenshot ya. Hitungan ketiga saya screenshot. Silakan senyum. 1, 2, 3. Sabar, ini kloter 1. Berikutnya, karena ini ada 32 orang. Slide kedua, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum saya tutup, yakin nggak ada yang mau nanya tentang view? Nah, jadi kan kemarin tuh ada tugas 3 soal tuh ya. Saya belum sempat kasih minggu kemarin ya, karena masih suasana lebaran, jadi saya nggak mau kasih tugas. Jadi 3 soal yang sisa itu, yang di PDF kemarin ya, saya minta itu Anda kerjakan ya dengan database yang sudah kita buat bareng-bareng waktu itu. Kalau emang ngerasa nggak punya database-nya, minta sama Arif Rahman. Kemarin dia share ke teman-temannya. Karena database yang saya share ternyata kalau di PC Lab itu nggak bisa kebuka, nggak bisa ke-restore. Jadi kemarin saya pakai punya Arif. Jadi nanti Anda boleh minta sama Arif atau ntar Arif nge-share ke grup gitu ya, untuk database yang sudah lengkapnya, yang udah pakai data, yang udah pakai isian. Nah, selain itu nanti setelah udah bisa buat join yang sisa 3 soal kemarin, plus langsung buatin view-nya. Nah, soal secara lengkapnya nanti atau instruksi secara lengkap akan saya kirimkan lewat grup ya. Soal itu dikerjakan seperti apa, kemudian jawabannya dikumpulkan dalam bentuk apa dan dikirimkan kemana, itu ntar akan saya share lewat grup. Gitu ya. Jadi kurang lebih seminggu ini tugasnya bakal ngerjain 3 soal sisa kemarin. Gitu ya. Oke, pertemuan terakhir kita tuh minggu depan. Minggu depan saya adakan ujian. Jadi kita kayaknya nggak nyampe ke prosedur dan trigger, tapi Anda bisa lihat modul untuk mempraktekkan prosedur sama trigger. Ya, jadi karena waktunya kayaknya nggak cukup. Jadi mentok materi dari saya praktek itu cuma sampai view. Itu ya, karena keterbatasan waktu ya. Saya masuknya udah di tengah-tengah soalnya. Jadi ujian praktek pun nanti itu berakhir di view ya. Jadi nanti hari Jumat depan kita bakal ada ujian, itu nanti materinya dari awal praktek sampai dengan materi view. Baik, kalau nggak ada yang mau tanya
ya saya sudahi pertemuan online hari ini. Tidak banyak ya yang saya jelaskan, tapi singkat padat, tapi itu udah clear semua tadi. Nanti saya share lewat grup ya untuk materi yang tadi. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Dadah, Pak.